Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Masih semangat belajar di rumah? Oke, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, coba saya mau tanya, apakah kalian pernah makan sayur? Sayur apa yang pernah kalian makan? Oke, sayur bayam, sayur sawi. Manfaat dari tumbuhan tersebut untuk menjaga kesehatan kita agar tubuh kita tetap sehat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kesehatan adalah yang utama. Tema kita hari ini yaitu membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian, kalian mampu menyusun daftar pertanyaan dari hasil identifikasi kalian. Oke, perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah bunga, daun, buah dan biji, batang, dan akar. Oke, kita akan membahas bagian dan fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Fungsi bunga yaitu sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif, untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan, wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Jenis-jenis bunga yaitu ada bunga sempurna, bunga tidak sempurna, bunga lengkap, dan bunga tidak lengkap. Nah, pada bagian tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Daun yang berwarna hijau memiliki zat klorofil. Nah, sekarang fungsi dari daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat terjadinya transpirasi atau proses penguapan air pada daun. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai organ pernapasan atau respirasi. Jenis-jenis daun yaitu daun menjari, contohnya pada pohon singkong dan pepaya, daun menyirip pada jambu, mangga, alpukat, atau nangka, daun sejajar pada kelapa, pandan, padi, dan daun melengkung yaitu contohnya pada eceng gondok. Oke, bagian tumbuhan berikutnya adalah buah dan biji. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda. Fungsi dari buah dan biji adalah melindungi dan membantu dalam proses penyebaran biji sebagai cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan fungsi dari biji yaitu biji mengandung bakal tumbuhan baru sehingga dapat dikatakan bahwa biji juga berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan. Bagian berikutnya adalah jenis buah dan biji. Ada dua jenis buah dan biji, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji berkeping atau memiliki banyak biji. Sedangkan monokotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji satu atau tunggal. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Batang adalah bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga yang mendukung bagian-bagian lain dari suatu tumbuhan, yaitu seperti daun, bunga, dan buah. Ada beberapa jenis batang, yaitu batang berkayu, contohnya rambutan, jambu, mangga. Kemudian batang basah seperti bayam dan pisang. Batang rumput seperti padi dan rumput. Jenis-jenis dari batang
yaitu fungsi dari batang adalah sebagai saluran tempat pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan, dan tempat penyimpanan makanan. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah untuk menopang batang tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Fungsi dari akar yaitu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, untuk menyokong batang tumbuhan, untuk respirasi atau pernafasan seperti pada tumbuhan bakau, untuk tempat penyimpanan makanan. Ada beberapa jenis akar, yaitu akar hisap seperti pada pohon benalu, akar gantung pada pohon beringin, akar tunggang pada pohon jeruk, akar pelekat pada pohon sirih, akar serabut pada tebu, padi, jagung, dan akar napas pada pandan dan bakau. Nah, itulah anak-anak bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kalian cari tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu, kemudian identifikasi dan buatlah pertanyaan dari hasil observasi kalian. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengenal bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ayo, jaga dan rawat tumbuhan kita agar dunia ini tetap hijau dan indah, supaya bumi kita ini menjadi bersih. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mempelajari pelajaran untuk berikutnya, yaitu tentang hak dan kewajibanku pada tumbuhan. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.